Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang penyajian data. Tujuan pembelajaran kali ini, siswa dapat membaca data dalam bentuk tabel, diagram batang, garis, dan lingkaran, serta penafsirannya. Siswa dapat menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram batang, garis, dan lingkaran, serta penafsirannya. Apa itu penyajian data? Kalau kalian pergi ke kantor manapun, biasanya kalian akan melihat papan informasi. Apa yang kamu lihat di papan informasi tersebut? Biasanya di papan informasi tersebut terdapat gambar lingkaran, grafik garis, atau batang. Nah, grafik-grafik tersebut adalah salah satu aplikasi dari konsep statistika atau penyajian data. Bagaimana cara menyajikan data? Cara menyajikan data yang pertama dengan diagram batang. Yang kedua, diagram garis. Dan yang ketiga, diagram lingkaran. Bagaimana cara membuat ketiga diagram tersebut? Kita langsung masuk saja dalam contoh. Diketahui daftar berat badan 60 siswa SMPN 1 Sukaraja sebagai berikut. Dari data di atas akan kita sajikan dalam bentuk diagram lingkaran, batang, dan garis. Sebelumnya, kita harus membuat tabel distribusi frekuensi dulu. Dari data tersebut, kita kelompokkan. Berat badan 40 kg ada 6 siswa. 41 kg ada 12, 42 kg ada 15, 43 kg ada 18, dan 44 kg ada 9. Totalnya harus ada 60 siswa. Dengan menggunakan tabel frekuensi di atas, kita akan menyajikan diagram-diagram sebagai berikut. Yang pertama, diagram batang. Pada diagram batang, bagian horizontal adalah data banyaknya siswa, sedangkan vertikal adalah data berat badan. Kita masukkan berat badan 40 kg, ada 6 siswa, 41 kg 12, 42 kg 15, 43 kg 18, dan 44 kg ada 9, sehingga tampak pada diagram tersebut. Selanjutnya diagram garis. Caranya hampir sama dengan diagram batang, tinggal bedanya kita buat titik-titik dan dihubungkan menjadi sebuah garis. Disebut diagram garis. Selanjutnya kita membuat diagram lingkaran. Diagram lingkaran yang pertama kita buat dalam derajat. Perhitungan banyaknya data ke dalam derajat kita hitung satu persatu. Berat badan 40 kg ada 6 siswa. Per jumlah seluruh siswa ada 60 dikali 360 derajat sama dengan 36 derajat. Kenapa harus 360 derajat? Karena satu lingkaran penuh besar sudutnya 360 derajat. Kita hitung satu persatu dari kelima data tersebut, kemudian kita masukkan ke dalam diagram lingkaran menggunakan busur lingkaran seperti tampak pada gambar berikut. Itulah hasil pembuatan diagram lingkaran menggunakan satuan derajat. Selanjutnya, menggunakan diagram lingkaran dalam persen. Kita hitung satu persatu. Berat 40 kg ada 6 siswa. Per jumlah seluruh siswa 60 dikali 100% sama dengan 10%. Mengapa 100%? Karena persentase yang tertinggi adalah 100%. Kita hitung satu persatu kelima data tersebut sehingga muncul persentase dari masing-masing berat badan seperti tampak pada diagram lingkaran seperti pada layar. Mudah bukan? Setelah itu, bagaimana cara menafsirkan data dari ketiga diagram yang sudah kita buat tadi?
Caranya kita akan contohkan dalam beberapa contoh soal sebagai berikut. Contoh soal yang pertama, diagram batang berikut menunjukkan produksi pupuk sebuah pabrik. Selisih produksi pupuk bulan Maret dan Mei adalah, pertanyaannya adalah selisih produksi pupuk bulan Maret dan Mei. Penyelesaiannya, produksi bulan Maret 10 ton, produksi bulan Mei 6 ton. Selisih artinya dikurangi produksi yang besar dikurangi produksi yang kecil, sehingga selisihnya 10 dikurangi 6 sama dengan 4 ton. Contoh soal yang kedua, diagram lingkaran menunjukkan bidang studi yang disukai oleh 72 siswa IPS, IPA, Matematika, Bahasa Inggris. Pertanyaannya, banyak siswa yang menyukai matematika adalah, ingat, satuannya adalah derajat, maka kita harus mencari derajat atau sudut dari matematika terlebih dahulu. Penyelesaiannya, banyak siswa 72 orang. Kita cari sudut matematika 360 derajat dikurangi 120 tambah 60 tambah 30 derajat. Hasilnya 150 derajat. Maka kita cari banyak siswa yang menyukai matematika, yaitu 150 per 360 kali 72 orang. Hasilnya 30 orang. Jadi siswa yang menyukai matematika ada 30 orang. Contoh soal yang ketiga yaitu diagram lingkaran yang menggunakan bentuk persen. Diketahui kegemaran 200 siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Pertanyaannya, banyak siswa yang gemar robotik adalah, penyelesaiannya, banyak siswa 200 orang. Kita cari persentase robotiknya. 100% dikurangi 13% tambah 10% tambah 30% tambah 20% tambah 12%. Hasilnya 15%. Maka banyak siswa yang gemar robotik adalah 15 per 100 dikali 200 orang. Hasilnya 30 orang. Bagaimana? Sudah memahami belum? Untuk lebih memahami soal-soal mengenai penyajian data, maka kalian bisa mengerjakan latihan soal yang ada di buku paket maupun yang disajikan oleh gurumu. Terima kasih.